kita sudah sangat parah. Padahal anggaran pendidikan kita sudah 550 triliun tiap tahun, tetapi hasilnya itu menjadi negara yang kualitas pendidikannya salah satu yang terburuk. Apa kabar pendidikan Indonesia saat ini? Sebuah pertanyaan yang jawabannya hanya berhenti pada kata buruk. Bagaimana tidak? Berbagai permasalahan yang oleh pihak pemerintah terus ditangguhkan tampak semakin melebar. Berdasarkan hasil survei Programme for International Student Assessment atau yang biasa disebut dengan PISA 2018 yang diterbitkan pada Maret tahun 2019 lalu memotret sekelumit masalah pendidikan Indonesia. Dalam kategori kemampuan membaca, sains, dan matematika, skor Indonesia tergolong rendah karena berada di urutan ke-74 dari 79 negara. PISA sendiri merupakan survei evaluasi sistem pendidikan di dunia yang mengukur kinerja siswa kelas pendidikan menengah. Penilaian ini dilakukan setiap 3 tahun sekali dan dibagi menjadi 3 poin utama, yaitu literasi, matematika, dan sains. Hasil pada tahun 2018 mengukur kemampuan 600.000 anak berusia 15 tahun dari 79 negara. Beberapa waktu lalu The Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, mengumumkan hasil Programme for International Student Assessment, PISA, 2018. Seperti tahun-tahun sebelumnya, perolehan peringkat Indonesia tidak memuaskan. Menurut data yang diterbitkan OECD dari periode survei tahun 2009 sampai tahun 2015, Indonesia konsisten berada di urutan 10 terbawah. Dari ketiga kategori kompetensi, skor Indonesia selalu berada di bawah rata-rata. Penyebab utama Indonesia selalu mendapat peringkat rendah adalah kurikulum pendidikan yang diterapkan. Survei 2018 itu lagi-lagi menempatkan siswa Indonesia di jajaran nilai terendah terhadap pengukuran membaca, matematika, dan sains. Well, di video kali ini gue akan ngebahas tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Sebelum gue bahas tentang permasalahan pendidikan di Indonesia, terlebih dahulu gue akan ngejelasin tentang apa sih pendidikan itu. Ada beberapa tokoh yang menjelaskan tentang pendidikan. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya adalah, pendidikan bertujuan dalam menuntun, bukan menentukan segala kekuatan kodrat, hendak Tuhan, yang ada pada anak-anak tersebut, agar kelak nantinya mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, adalah Plato yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses yang dilakukan seumur hidup atau lifelong, yang dimulai dari seseorang lahir hingga kematiannya, yang membuat seseorang bersemangat dalam mewujudkan warga negara yang ideal dan mengajarkannya bagaimana cara memimpin dan mematuhi yang benar. Plato juga menambahkan pendidikan tidak hanya menyediakan ilmu pengetahuan dan kemampuan akan tetapi nilai, pelatihan insting, membina tingkah laku dan sikap yang benar. Pendidikan yang sejati atau true education akan memiliki kecenderung terbesar dalam membentuk manusia yang beradab dan memanusiakan manusia dalam hubungan mereka bermasyarakat dan mereka yang berada dalam perlindungannya. Setelah gue ngebahas tentang pendidikan dari beberapa tokohnya, gue akan ngebahas tentang apa sih tujuan dari pendidikan. Tujuan dari pendidikan ini bisa saja jadi perdebatan. Mungkin masing-masing dari setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Tetapi, menurut gue akan bilang bahwa tujuan dari pendidikan itu tentu untuk menyiapkan manusia dalam menjalani kehidupannya. Pendidikan juga bisa membantu manusia untuk memperoleh skill untuk membantu manusia dalam menjalani hidup, seperti skill untuk pekerjaan, komunikasi, kreativitas, dan lain sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tujuan pendidikan yaitu
pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya atau aktualisasi, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya atau potensialitas, dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan atau idealitas. Selanjutnya dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 ditegaskan lagi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Nah, pertanyaannya, apakah sekolah sudah berperan untuk mencapai tujuannya? Well, Neil deGrasse Tyson bilang bahwa sekolah yang ada saat ini belum bisa mencapai tujuan tersebut karena hal yang dihargai oleh sekolah adalah nilai tinggi. Sayangnya nilai tinggi di sekolah itu tidak menjamin bahwa kita bakalan bisa siap dalam menjalani kehidupan. Well, memang sih, ada riset yang bilang bahwa nilai sekolah itu berkolerasi sama kesuksesan, tapi jika dilihat di kehidupan nyata, ternyata sebenarnya banyak juga orang yang nilainya rendah tapi tetap bisa loh masuk ke standar sukses, bahkan sukses banget. Sekolah itu mereward nilai dan IPK, tapi kehidupan tidak mereward nilai dan IPK. Ini merupakan masalah pertama. Masalah kedua adalah pemerataan pendidikan. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Pada sisi ini, sepintas dapat dipahami bahwa selama ini belum semua masyarakat bangsa Indonesia dapat merasakan manisnya pendidikan. Jika hendak dicermati, maka persoalan pemerataan pendidikan setidaknya disebabkan oleh perbedaan tingkat sosial, ekonomi masyarakat, perbedaan fasilitas pendidikan, sebaran sekolah tidak merata, nilai masuk sebuah sekolah dengan standar tinggi, rayonisasi. Yang paling utama permasalahannya di Indonesia adalah tingkat ekonomi. Semakin rendah tingkat ekonomi masyarakat, maka peluang untuk mendapatkan pendidikan yang tenaga pengajarnya berkualitas semakin kecil. Serta fasilitas dalam pendidikan juga dapat diukur dengan uang. Semakin mahal sekolah, biasanya akan semakin memadai fasilitas yang ada. Cara menanggulangi permasalahan pemerataan pendidikan ini adalah dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan setransparan mungkin, sehingga tidak ada oknum yang dapat mempermainkan program yang dijalankan ini. Masalah yang ketiga yakni mutu dan relevansi pendidikan. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan juga disebabkan oleh rendahnya kualitas tenaga pengajar. Penilaian dapat dilihat dari kualifikasi belajar yang dapat dicapai oleh guru dan dosen tersebut. Dibanding negara berkembang lainnya, maka kualitas tenaga pengajar pendidikan tinggi di Indonesia memiliki masalah yang sangat mendasar. Kinerja guru merupakan serangkaian hasil dari proses dalam melaksanakan pekerjaannya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemampuan seorang guru untuk menciptakan model pembelajaran baru atau memunculkan kreasi baru akan membedakan dirinya dengan guru lain. Itulah sebabnya seorang tenaga pengajar harus mengedepankan kreativitas agar mendapatkan mutu yang baik dan berpengaruh positif terhadap rangkaian pembelajaran,
Hal ini akan berpengaruh juga terhadap kecepatan daya tangkap suatu ilmu yang dicerna oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Masalah yang keempat yakni, efisiensi dan efektivitas pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga dan biaya tepat sasaran, dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Pada saat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisien, di mana pemanfaatan segala sumber daya yang ada tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Banyaknya pengangguran di Indonesia lebih dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang telah mereka peroleh. Pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani. Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen dan guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif. Ketidakefektifan pelaksanaan pendidikan tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, melainkan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. Keadaan ini akan menghasilkan masalah lain seperti pengangguran,